Amin, amin. Para mahasiswa, mahasiswi yang sedang menuntut ilmu Amin. di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Semoga ilmunya berguna. Semoga ilmunya menerap ilmunya agar suatu saat nanti bisa diamalkan oleh mereka ketika turun ke masyarakat nanti. Amin. Teman-teman, sahabat-sahabat, kawan-kawan seperjuangan yang saya hormati, Allah. ketika berbicara menuntut ilmu, banyak dalilnya, banyak juga hadisnya, banyak juga ayatnya, banyak juga kitabnya, banyak juga penafsiran para orang-orang ilmuwan tentang yang namanya ilmu. Ada yang bilang utlubul ilmu, ada yang bilang tolabul ilmi, ada juga yang ilmu. Sebanyak apapun ilmu yang kita miliki, tanpa dibarengi dengan akhlak, ilmu itu tidak akan ada gunanya. Kita berjuang mati-matian menuntut ilmu, tapi ketika kita mengamalkannya tidak sesuai, makanya kita tidak akan pernah mendapatkan hasilnya yang baik. Diperjelas dengan ayatnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan yang namanya amal yang berlipat ganda kalau cara pengamalannya tidak sesuai dengan aturan atau tidak sesuai dengan metode atau tidak sesuai dengan cara pengamalannya. Karena banyak orang yang pintarnya hanya secara teorinya, pintarnya hanya bisa menganalisisnya, pintarnya hanya sekedar bisa berbicara. Tapi jarang orang yang ketika pintar prakteknya, pintar pola akhlaknya, pintar pola attitude-nya. Ilmu tidak akan ada gunanya apabila ilmu itu dipakai untuk kesombongan. Ilmu itu akan ada gunanya ketika dibarengi dengan akhlak atau attitude. Banyak orang juga yang berkata, banyak yang pintar tapi tidak cerdas. Orang pintar belum tentu cerdas, tapi orang cerdas pasti pintar. Pintar apanya? Pintar menempatkan dirinya di mana ketika dia berada. Ada juga pintar attitude-nya, tapi ilmunya kurang. Tapi bisa ditopangi oleh yang namanya attitude atau akhlak. Makanya akan bermanfaat di ilmu itu ketika kita ilmu itu diamalkan dibarengi dengan attitude atau akhlak. Makanya di sini ahli sunnah wal jamaah ini kunci dalam mengembangkan Islam, kunci dalam mengembangkan ilmu. Ilmu ini kan dibagi dua ya Pak Ustadz ya. Yang pertama ilmu untuk menuju akhirat, yaitu ilmu agama, belajar kitab, belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar ayat, belajar membedakan mana haram mana halal. Ya Pak Ustadz ya. Ilmu alamnya, berbicaranya sosiologinya masyarakatnya, berbicara PPKN-nya, kemerdekaannya.
berbicara tentang peta geografisnya, berbicara tentang hukumnya, matematikanya. Itu dibagi dua. Kalau seandainya kita mengamalkan ilmu dua ini dengan cara yang baik, kita mendapatkan dengan proses yang susah. Ketika kita mengamalkan dengan yang baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan amal kebaikan dalam menyampaikan ilmu yang kita miliki. Semoga ini dimiliki oleh anak-anak aswaja. Ketika menuntut ilmu itu susah gampang, tapi kebanyakan susah terapnya. Makanya agar diterapnya ilmu itu dalam kotak itu harus dibarengi dengan namanya ibadah. Enggak gampang. Banyak orang yang baca semalaman tapi satu pun tidak menerap ke otaknya. Bukan salah anaknya, tapi tidak dibarengi dengan ibadah. Makanya ketika kita menuntut ilmu, diawali dengan bismillah, dibarengi, diakhiri dengan alhamdulillah. Jarang ya, kebanyakan orang itu hanya datang menghadiri, mengikuti hasilnya seperti itu, tapi tidak bersyukur. Kalau dulu saya di SMA itu ada salah satu guru, sebelum dia menyampaikan ilmunya, mata pelajaran dia selalu bilang, mari kita sama-sama mengirimkan Fatihah kepada alim ulama, kepada orang-orang yang menciptakan mata kuliah ini agar bermanfaat untuk kita. Selalu kita Fatihah. Itu mah jarang. Tidak jarang. Meskipun ini kan ahli sunnah wal jamaah, secara teori pasti orang bilang, wah ini orang-orang ahli dalam beragama. Tapi di dalamnya belum tentu ya. Begitupun dengan unit pengembangan tilawatul Quran. Meskipun suaranya bagus-bagus, tapi belum tentu dengan keilmuannya. Ilmu itu bukan hanya pintar berbicara, Pak. Bukan hanya pintar berceramah, tapi yang diutamakan adalah attitude-nya. Ketika kamu punya attitude menghargai orang lain akan selalu menghormati dan menghargaimu dimanapun kamu berada. Kalau hari ini hanya kita duduk diam, hanya berbicara, tidak menghormati orang lain, karena diawali dari biasa, maka akan jadi kebiasaan suatu saat nanti. Kalau diawali dari biasa dengan kebaikan, suatu saat nanti yang diamalkan adalah kebaikan dengan kebiasaan itu. Tapi diawali dari kesombongan, diawali dari kebiasaan yang jelek, kedepannya pun tidak akan pernah menghormati orang lain. Makanya ilmu kita jatuh di saat kita menggunakannya atau mengamalkannya tidak sesuai dengan itu. Pernah saya kultum di atas, saya bilang begini, kok banyak orang yang tahfiz tapi tidak sesuai orangnya, tidak sesuai dengan ketahfizannya. Yang dipandang itu bukan tahfiznya, yang dipandang akhlak ketika dia memiliki tahfiz dalam hatinya, di otaknya. Kenapa bisa seperti itu coba? Ada yang pakaian syar'i, mungkin teman-teman pernah tahu yang kejadian di Fakultas Adab itu. Ini yang kelihatan hanya tangan ini aja, tapi attitude-nya tidak bisa diterapkan sesuai dengan apa yang dia pakai. Kebanyakan orang hanya melihat dari luar, tapi tidak pernah melihat dari dalamnya. Semoga bermanfaat, karena kita sama-sama lagi menuntut ilmu. Tapi minimal dari teman-teman ini, kalau ingin ilmunya bermanfaat, yang pertama sebelum menuntut ilmu itu harus berdoa dulu. Bismillah atau baca satu huruf pun
Yang penting kita selalu ingat kepada Allah, karena berkahnya ilmu itu harus diawali dengan membaca doa. Yang kedua, tidak boleh berbohong kepada orang tua. Kebanyakan mahasiswa itu biar jalan dengan pacarnya, dia selalu membohongi orang tua dengan saya mau baca, beli buku lah, mau bayar inilah, bayar itulah. Terus gimana berkahnya ilmu itu? Gimana mau terapin, mau ilmu menerap kalau teman-teman memanfaatkan ibu kalian, menjahati ibu kalian, mencari uang itu susah banget. Hati-hati dengan. Yang ketiga, harus istiqomah dalam menuntut ilmu, karena ilmu itu gak gampang mencarinya. Pasti butuhkan pikiran, butuhkan materi, butuh uang, butuh tempat tinggal, butuh berpikir, butuh pengalaman. Jauh dari kampung, jauh dari rumah, hanya ingin menuntut ilmu. Yang keempatnya, sabar dan ikhlas dalam menuntut ilmu. Semoga ilmu itu bermanfaat untuk kita. Semoga kita istiqomah, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila bagi teman-teman ada yang mau bertanya atau mau memberikan saran, pendapatnya dipersilahkan. Karena tadi dalilnya itu hanya sekedar sepintas. Kayak tolabul ilmi, utlubul ilmi, faridatun al-kulli. Silahkan bagi mungkin ada yang menambahkan dari Pak Ustadz, ahli sunnah wal jamaah. Ini hanya sekedar menuntut ilmu sambil saling memotivasi untuk ilmu. Saya persilahkan lagi, dikasihkan lagi.